Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dwi Wulandari, mahasiswa jurusan PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, semester 7. Pada perkuliahan mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, kita akan mempelajari mengenai hierarki kebutuhan Maslow yang dikemukakan oleh Abraham Maslow pada periode keempat, yaitu tahun 1940 sampai sekarang. Manajemen merupakan suatu usaha untuk mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dalam suatu organisasi agar tercapai dengan efektif dan efisien. Abraham Maslow merupakan imigran di New York yang lahir pada tahun 1908. Abraham Maslow mengemukakan hierarki kebutuhan Maslow ketika ia melakukan penelitian terhadap monyet, di mana kebutuhan yang satu atau kebutuhan primer lebih diutamakan daripada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Misalkan, pada individu yang tidak makan selama 1 minggu, mereka akan tetap hidup. Namun, ketika individu merasakan kehausan dan membutuhkan air, disitulah air menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan. Hierarki merupakan kesimpulan yang disusun. Pada hierarki kebutuhan Maslow terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan yang pertama pada hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan fisiologi atau physiological needs. Dalam hal ini, individu akan membutuhkan kebutuhan secara dasar dan secara primer. Misalkan pada pekerjaan, seseorang akan membutuhkan upah atau gaji, fasilitas dalam bekerja, dan juga untuk perizinan libur serta perizinan untuk istirahat. Setelah kebutuhan fisiologi terpenuhi, selanjutnya terdapat kebutuhan keamanan atau safety needs. Nah, pada kebutuhan ini, seseorang akan lebih khawatir terhadap keamanan-keamanan dalam setiap kerjanya. Ia merasa butuh, rasa aman terhadap pekerjaan yang ia jalani. Contohnya yaitu jaminan untuk keselamatan kerja, kemudian uang pensiun, dan lain sebagainya. Kebutuhan selanjutnya pada hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan memiliki dan kasih sayang. Setelah seseorang atau individu terpenuhi kebutuhan fisiologi dan kebutuhan keamanan, ia akan merasa butuh akan memiliki dan kasih sayang. Ini dapat diartikan bahwa dalam satu pekerjaan, manusia adalah sebagai makhluk sosial, di mana ketika ada orang yang suka dan bekerja sama, ia akan lebih semangat dalam melakukan pekerjaan. Ketika seseorang sudah merasakan senang terhadap seseorang yang lainnya, maka ia akan bekerja sama dengan baik dan membantu pekerjaan secara individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Kebutuhan ini juga disebut dengan kebutuhan ego, di mana individu akan merasa bahwa pekerjaan yang ia jalankan harus dihargai. Pekerjaan atau kontribusi yang ia lakukan harus dihargai oleh atasan, dihargai oleh semua orang, dan mendapat pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir pada hierarki kebutuhan Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Nah, pada kebutuhan ini, individu akan merasa bahwa dirinya ingin mengembangkan, ingin meningkatkan kemampuan dalam bekerjanya. Dalam hal ini, biasanya seseorang akan melakukan pelatihan atau pengembangan skill yang dilakukan oleh organisasi tersebut atau di luar organisasi. Sekian penjelasan mengenai hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Semoga ilmu kita bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.